Banjir, dan lagi-lagi banjir. Kondisi seperti ini sepertinya harus terus dirasakan oleh warga Jakarta. Seperti di awal tahun 2014 ini, banjir kembali merendam sejumlah wilayah di ibu kota. Curah hujan yang tinggi di sepanjang bulan Januari membuat warga Jakarta kembali merasakan penderitaan akibat banjir. Ini udah berapa kali kebanjiran, Pak? 5 kali mas sekarang. 5 kali? Iya. Ini apartemen udah beres-beres juga dong? Iya, udah. 2,5 meter. Dari kapan? Dari kapan? Dari banjir pertama aja itu. Ini baru ngungsi gitu, Bu. Sekarang ini dari banjir yang Senin tanggal berapa? 22, itu belum 12. Pemprov DKI Jakarta bekerja sama dengan Badan Penanggulangan Bencana dan Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi telah melakukan upaya untuk menekan curah hujan yang cukup tinggi tersebut dengan melakukan modifikasi cuaca. Modifikasi cuaca yang memakan anggaran sekitar 20 miliar rupiah lebih ini menggunakan pesawat terbang Hercules dan Kasa 212 untuk menyemai awan dengan menggunakan bahan baku garam dapur yang dihaluskan hingga lebih kecil dari tepung sebanyak 6 ton yang dimasukkan ke dalam tabung. Kita akan melonsing kegiatan teknologi modifikasi cuaca yang ini bisa kita lakukan tentu berdasarkan ada official statement dari gubernur bahwa kita melakukan yang disebut dengan periode siaga darurat. Karena dengan pernyataan itu kami akan leluasa untuk menggunakan anggaran dan juga berbagai potensi yang bisa kita gerakkan dengan kaidah-kaidah yang tersedia, yaitu untuk melakukan dana siap pakai. Namun sayangnya upaya modifikasi cuaca tersebut hanya mengurangi sekitar 35% curah hujan yang ada. Akibatnya, hujan deras tetap mengguyur ibu kota dan daerah sekitar lainnya sehingga mengakibatkan sejumlah wilayah di Jakarta dan sekitarnya terendam banjir. Tercatat sebanyak 35 titik di wilayah Jakarta terendam banjir, terlebih pemukiman di wilayah bantaran kali seperti Kampung Pulo, Bukit Duri, Condet, Gang Arus Cawang yang berada di bantaran Kali Ciliwung, Kampung Makassar yang berada di bantaran Kali Sunter dan Cipinang, serta sejumlah wilayah lainnya seperti Kapuk Muara, Petamburan, Cengkareng, dan lainnya dengan ketinggian banjir bervariasi antara 50 cm hingga 3 meter. Banjir tak hanya merendam pemukiman, namun juga merendam sejumlah ruas jalan di Jakarta. Tercatat banjir yang terjadi kemarin sempat memutuskan beberapa akses jalan seperti Jalan Raya Jatinegara, Jalan Basuki Rahmat, Jalan Gunung Sahari, Jalan Daan Mogot, Jalan Es Parman Grogol, dan Jalan Benyamin Sueb, Kemayoran. Sementara itu, akibat banjir yang merendam pemukiman membuat gelombang pengungsian terjadi. Sejumlah posko pengungsian pun didirikan untuk menampung warga korban banjir. Tercatat sebanyak 12.966 kepala keluarga atau 46.360 jiwa menjadi korban banjir. Dan dari jumlah tersebut, sebanyak 26.666 jiwa bersedia mengungsi yang tersebar di 65 lokasi pengungsian yang tersebar di 5 wilayah Jakarta. Petugas dari berbagai instansi seperti Satpol PP, Kepolisian, TNI, dan BNPB dikerahkan. Personel gabungan tersebut diterjunkan untuk membantu mengevakuasi korban banjir yang masih terjebak di rumahnya yang terendam banjir. Bahkan menurut Deputi Bidang Penanganan Darurat BNPB Tri Budiarto, pihak BNPB sendiri akan terus mengerahkan personilnya di sejumlah lokasi banjir hingga waktu yang tidak ditentukan dan tentunya berkoordinasi dengan pihak lainnya. Lebih lanjut, Tri mengatakan dibanding tahun lalu, banjir yang terjadi tahun ini relatif lebih lama meski intensitas curah hujan tahun ini lebih rendah dibanding tahun lalu. BNPB sejak bulan November sebenarnya sudah melakukan berbagai langkah, mulai dari mengkomunikasikan semua informasi yang kita terima dari Badan Meteorologi dan Geofisika, lalu kemudian mencermati analis
analisis tentang cuaca, lalu kemudian sejak awal Januari kita sudah melakukan konsolidasi yang sangat kuat dengan pemerintah DKI, dan dari 307 titik pengungsian yang terjadi pada Januari 2013, BNPB menetapkan 23 titik kuat, ditambah 2 di halaman Wali Kota, Jakarta Utara dan Barat, ditambah 1 lagi pusat logistik nasional yang kita tempatkan di lapangan Monas. Sementara itu, selain membuat warga mengungsi, banjir juga mengakibatkan korban jiwa. Tercatat sebanyak 23 warga tewas akibat banjir dengan sebaran korban tewas di antaranya 11 di Jakarta Timur, 1 di Jakarta Selatan, 3 orang di Jakarta Pusat, 3 orang korban di Jakarta Barat, dan 5 orang di Jakarta Utara. Korban meninggal tersebut diantaranya disebabkan sakit akibat kedinginan, terpeleset, dan tenggelam hingga tersetrum akibat kabel listrik yang menjuntai. Diharapkan agar warga yang menjadi korban banjir untuk lebih berhati-hati sehingga korban jiwa tidak kembali berjatuhan. Dari bulan November dan kita prediksikan baru akan berakhir pada bulan Februari atau awal Maret.